Terkait tema minggu lalu mengenai setiap amal ibadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana menghadapi perkara yang terjadi khilaf para ulama, di mana masing-masing pendapat didasari dengan dalil. Sebagai orang awam yang belum mengerti betul ilmu hadis, bagaimana kita tahu mana yang benar? Apa bedanya hadis sahih dan hasan? Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Tentu saja kita dianjurkan kalau memang mau lebih mendalami, maka kita usahakan untuk mencari tentang kebenaran dalil-dalil itu. Jadi kita bukan melihat siapa yang memberikan pendapat, tetapi dalil yang sedang dikemukakan. Mana yang lebih sahih, gitu ya. Sekarang ini sudah cukup banyak ya di antara buku-buku ulama yang memang khilafiyah yang diangkat itu sudah diterangkan. Seperti misalnya madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, 4 madhab yang masyhur ini. Dulu, di zaman dulu waktu belum ada teknologi seperti sekarang, itu memang setiap pengikut madhab berpegang teguh pada madhabnya. Karena memang mereka belum tahu argumennya imam-imam yang lain, karena jaraknya terlalu jauh gitu kan. Kalau sekarang sudah jelas semua dalilnya. Kalau anda sebagai penuntut ilmu, anda bisa temukan tuh dalilnya. Oh iya, ternyata dalilnya lebih kuat. Kalau kayak waktu saya masih kuliah di Madinah, memang dipaparkan tuh hukum haji misalnya, masalah tawaf di Arafah dari waktu kapan sampai waktu kapan. Diangkatlah pendapat Syafi'iyah berkata waktu ini dalilnya ini, Malikiyah ini, Hanabilah ini, kan gitu. Semua disebutkan ya. Kemudian Hanafiyah ini disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian dosen kami coba mengatakan di antara dalil-dalil ini ada seorang ulama bernama misalnya Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya pendapat yang dalam masalah ini adalah Hanafiyah misalnya. Karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5. Memang kami pelajari. Sehingga oh iya jadi bahan pertimbangan. Gitu kan. Tetapi kalau intinya kalau kita masih berpegang pada pendapat yang punya dalil, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Karena ada dalil ya. Tapi kalau mau lebih tepat lagi, sehingga amalnya sudah lebih pasti diterima oleh Allah SWT, ya memang kita pelajari. Dan dalil tersebut telusurin. Sekarang tinggal search di Google, ada sebuah dalil kita temukan. Tulis saja kesahihan hadis ini misalnya. Sujud sahwi. Nanti keluar semua kan itu. Bisa kita baca, ya, kita bisa temukan.